strategi transformasi rantai pasok lokal guna menjamin keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, program ini diluncurkan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini penting karena Indonesia itu masih menghadapi masalah malnutrisi dan juga stunting yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan kognitif anak. Nah, MBG itu menyasar anak-anak, pelajar, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Selain meningkatkan status gizi masyarakat, program ini juga diharapkan dapat mampu mendorong ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan juga UMKM. Namun, implementasinya itu menghadapi tantangan yang besar, terutama pada rantai pasok pangan. Banyak petani dan juga UMKM lokal belum siap memenuhi kebutuhan dalam skala besar karena keterbatasan modal, kapasitas produksi, dan juga manajemennya. Akibatnya, distribusi lebih banyak bergantung pada vendor-vendor besar. Dan jika masalah ini tidak diatasi, maka manfaat ekonomi lokal tidak optimal, harga pangan potensi meningkat, dan kualitas makanan dapat menurun. Oleh karena itu, penguatan rantai pasok lokal menjadi kunci untuk keberhasilan program MBG ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dalam tugas yang kami susun, kami membahas bahwa program makanan bergizi gratis tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan. Namun, dari hasil analisis masih ditemukan kendala di lapangan, terutama pada pemasok lokal seperti petani dan UMKM belum sepenuhnya siap memenuhi kebutuhan dalam skala besar. Karena itu, kami merekomendasikan adanya penguatan kerjasama antara SPPG dengan pemasok lokal termasuk koperasi, UMKM, dan kelompok tani. Nah, untuk mendukung hasil analisis tersebut, berikut ini ada beberapa bukti visual yang diambil dari implementasi nyata di lapangan. Nah, pada bukti visual yang pertama berasal dari Selerojo, Kabupaten Malang, terlihat aktivitas koperasi merah putih dalam mengelola hasil panen petani. Hasil ini adalah buah jeruk. Nah, dalam berita tersebut ini dijelaskan bahwa koperasi ini telah melakukan pengiriman untuk kali ke-6 sebanyak kurang lebih 3.100 buah jeruk atau sekitar 350 kg. Jeruk tersebut dikirim dalam kondisi segar bahkan dipetik langsung dari lahan petani sebelum didistribusikan. Dalam visualnya juga terlihat proses pengumpulan, penyortiran, hingga persiapan distribusi. Dari sini bisa kita lihat bahwa koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai penghubung antara petani dengan sistem distribusi yang lebih luas. Ini pun jadi bukti nyata bahwa peran agregator lokal memang sudah berjalan di lapangan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi kami, yaitu pentingnya pembuatan agregator seperti koperasi atau BUMDes untuk menghimpun hasil panen agar bisa memenuhi kebutuhan program dalam skala besar. Nah, selanjutnya pada bukti visual yang kedua yang bersumber dari Badan Gizi Nasional dijelaskan bahwa program makanan bergizi gratis ini memang dirancang untuk melibatkan rantai pasok pangan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa bahan pangan ini diutamakan berasal dari petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dengan tujuan memastikan bahwa makanan yang digunakan ini tetap segar, aman, dan sesuai kebutuhan gizi. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk memperpendek rantai distribusi serta memperkuat ekonomi lokal di masing-masing daerah. Secara kebijakan, pemerintah memang sudah mengarahkan agar program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini pun memperkuat analisis kami bahwa MBG ini memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai intervensi kesehatan dan strategi ekonomi. Nah, pada bukti visual ketiga yang berasal dari wilayah Pakem, Kabupaten Sleman, terlihat bagaimana SPPG Pejuang Pakem menjalankan program MBG dengan melibatkan UMKM lokal. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa SPPG bekerja sama dengan pelaku UMKM setempat untuk menyediakan bahan baku seperti roti, beras, dan juga telur ayam. Keterlibatan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
Dengan melibatkan UMKM lokal, rantai pasok menjadi lebih pendek, distribusi lebih efisien, dan kualitas bahan tetap terjaga. Dari sini kita bisa lihat bahwa SPPG tidak hanya bertugas menyalurkan makanan, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara program pemerintah dengan pelaku usaha lokal. Ini pun jadi bukti bahwa keterlibatan UMKM dalam program MBG sudah benar-benar berjalan di lapangan dan memberikan dampak ekonomi secara langsung. Nah, dari beberapa bukti visual yang berasal dari berbagai daerah tersebut, bisa kita lihat bahwa penguatan rantai pasok lokal dalam program makanan bergizi gratis memang sudah mulai diterapkan secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi yang kami buat relevan dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar program ini tidak hanya berhasil dalam meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara maksimal. Sekarang kita masuk ke bagian analisis gap, yaitu melihat perbedaan antara kebijakan dan kenyataan di lapang. Secara aturan, program makan bergizi gratis mewajibkan dapur MBG menggunakan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Tujuannya agar program ini bukan hanya memperbaiki gizi atau meningkatkan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Namun kenyataannya, banyak pemasok lokal belum siap memenuhi kebutuhan dalam jumlah yang besar dan rutin setiap hari. Mereka masih terkendala modal, kapasitas produk, serta administrasi usaha. Akibatnya, banyak dapur MBG lebih memilih distributor besar dari luar daerah karena dianggap lebih praktis dan pasokannya lebih stabil. Jadi, yang pertama adalah kebijakan ingin memberdayakan pemasokan lokal, tetapi di lapangan justru masih bergantung pada vendor besar. Selanjutnya, gap kedua terletak pada infrastruktur dan pengawasan. Banyak daerah belum memiliki fasilitas cold storage, gudang pendingin, bahkan mobil yang berpendingin untuk memastikan kualitas bahan makanan seperti sayur, telur, dan daging tetap berkualitas. Akibatnya, bahan pangan beresiko rusak, gizi menurun, bahkan bisa menyebabkan makanan tidak layak dikonsumsi. Selain itu, sistem pengadaan juga belum sepenuhnya transparan. Data pemasok, harga, dan distribusi masih sulit dipantau secara terbuka. Jadi, gap kedua adalah program menuntut distribusi pangan yang aman dan profesional. Tetapi fasilitas logistik dan sistem pengawasannya belum sepenuhnya siap. Nah, di sini terdapat 3 opsi kebijakan yang telah dirumuskan untuk mengatasi kelemahan struktural rantai pasok program MBG. Yang pertama yaitu penguatan kemitraan struktural SPPG UMKM menggabungkan yang mendorong formalisasi UMKM lokal dan petani sebagai mitra pasokan resmi SPPG. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur cold chain regional berbasis KPBU yang berfokus pada penyediaan fasilitas penyimpanan dan distribusi pertandingan di tingkat kecamatan. Serta yang ketiga yaitu platform transparansi dan audit digital rantai pasok MBG yang membangun sistem informasi pengadaan secara online dan dapat diakses ke publik. Nah, dari ketiga opsi tersebut, opsi 3 dipilih sebagai bentuk kebijakan yang paling tepat untuk diimplementasikan saat ini. Nah, opsi ini diprioritaskan karena membutuhkan biaya paling rendah, dapat dijalankan dalam waktu singkat dengan memanfaatkan infrastruktur digital pemerintah yang sudah ada, serta memberikan dampak langsung berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan. Nah, lebih dari itu, data yang dihasilkan platform ini menjadi fondasi penting agar pelaksanaan opsi 1 dan opsi 2 itu yang masa mendatang dapat berjalan tepat sasaran. Nah, mengimplementasikan opsi lain tanpa terlebih dahulu membenahi sistem informasi dan pengawasan hanya akan mengulang kelemahan yang sama dalam skala yang lebih besar. Program MBG atau program makan bergizi gratis bukan hanya tentang cara menyediakan makanan, tetapi bagaimana cara untuk menjaga kualitas gizi dan juga ketersediaan pangan yang ada. Lalu cara untuk
bagaimana agar sistem pangan yang kuat ini bisa terlalu terjaga? Yang pertama, bahwa ada implementasi dilakukan secara bertahap dengan fokus awal pada penguatan kapasitas dan transparansi melalui legalitas seperti UMKM, BUMDes sebagai agregator yang juga menguatkan pengadaannya pangan di setiap daerah, serta penggunaan e-katalog untuk memastikan pasokan yang jelas. Selanjutnya, di tahap menengah, tersedianya infrastruktur atau pembangunan infrastruktur seperti cold storage yang membuat ketersediaan atau keterjagaan pangan tersebut tidak mengurangi gizi yang memang akan diberikan kepada sasaran. Dan jangka panjangnya adalah targetnya yaitu dari kemandirian ketersediaan pangan, atau di mana rantai pasok itu tidak terhenti dan juga berjalan mandiri dan terintegrasi secara digital. Nah, rantai pasok makanan di sini sehingga SPPG atau penyedia dari UMBG ini tidak harus meminta pasokan atau dari pasokan makanan yang berada di luar daerahnya untuk menjaga ketersediaan dan juga kualitas dari pangan itu sendiri. Program ini juga melibatkan banyak pihak melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga perilaku usaha lokal untuk menjaga ketersediaan pangan yang memastikan program ini berjalan dengan efektif. Nah, sekarang bagian kita juga nih untuk mendukung produk lokal agar ketersediaannya tetap terjaga dan juga tetap berkualitas, untuk mengawasi pelaksanaannya juga dan juga menjadi bagian dari perubahan. Karena MBG atau makan bergizi gratis ini bukan hanya sekadar program pemerintah, tetapi juga untuk menjaga kesehatan masyarakat melalui penyeimbangan gizi bagi anak-anak.